Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kebugaran rohani. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Selain negeri Belanda, kincir angin juga menjadi simbol dari negara bagian Illinois, USA. Setiap wilayah pertanian di negara bagian tersebut memiliki kincir angin. Sebanyak 44 kincir angin sudah didirikan di Illinois. Namun jumlah tersebut semakin berkurang karena beberapa kincir angin sudah hancur diterjang badai tornado. Kincir angin berguna untuk menggerakkan mesin pompa air guna keperluan pertanian. Oleh sebab itu, untuk bisa tetap berguna harus dipastikan bahwa setiap bagian dari kincir angin berfungsi dengan baik. Baling-baling menjadi bagian paling vital, karena bagian inilah yang berfungsi untuk menangkap angin. Kadang-kadang yang datang angin kencang, kadang-kadang hanya angin sepoi-sepoi. Tapi jika baling-baling tersebut tetap dalam kondisi fit, maka angin sepoi-sepoi itu pun bisa ditangkap. Disinilah letak kepentingan maintenance dan repair untuk sebuah kincir angin. Angin bisa menjadi gambaran bagi pribadi Roh Kudus, sedangkan kincir angin bisa menjadi gambaran bagi orang percaya. Sering kita tidak bisa menangkap suara Roh Kudus dan tidak bisa merasakan kuasanya. Itu karena rohani kita dalam kondisi yang tidak baik. Sangat mungkin hal itu terjadi karena kita tidak merawatnya dengan baik. Beberapa tokoh perjanjian lama pernah tidak merawat rohaninya dengan baik, sehingga mereka melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, tetapi malah mendengar suara orang fasik atau kedagingannya. Salomo adalah salah satu contohnya. Dia tidak menjaga keseriusan hubungan dengan Tuhan. Akibatnya dia lebih mendengar suara para istrinya daripada suara Roh Kudus. Akhirnya hatinya pun condong kepada berhala. Dia pun tidak mempunyai kekuatan apa-apa ketika muncul pemberontakan. Contoh yang lain adalah Simpson dan Saul. Yang berbeda dengan mereka adalah Paulus. Sejak mengenal Yesus, Paulus selalu menjaga kebugaran rohaninya sehingga dia sanggup mendengar suara Roh Kudus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya rohani kita tetap dalam keadaan bugar, yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan membuat rohani kita bertumbuh. Di samping itu, firman Tuhan juga membuat kita terhindar dari melakukan tindakan kefasikan. Menyediakan waktu untuk berdoa. Paulus menasihati, tetaplah berdoa. Ini karena doa yang dinaikkan secara konsisten akan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Menaikkan pujian bagi Tuhan. Memuji Tuhan juga menjaga hubungan kita dengannya. Di samping itu juga akan membuat hati kita bersuka cita.
Dengan rohani yang bugar, kita akan sanggup mendengar bisikan Roh Kudus. Itu akan membuat kita berkata dan bertindak dengan benar. Dalam kondisi seperti itu, tanpa kita minta pun kuasa Tuhan akan melingkupi kita. Kuasa kegelapan tidak akan sanggup menghadapi kita. Kesaksian kita menjadi efektif. Pelayanan kita pun akan memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kepekaan kepadaku ketika rohaniku mulai sakit, dan sanggupan aku untuk memperbaikinya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. That God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Proclaim, my God.